Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, berjumpa kembali dengan Ibu Maya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mengulas kembali materi teks biografi. Sebelum memulai kegiatan kali ini, perhatikan peta konsep pembelajaran teks biografi berikut ini. Aspek pengetahuan yang akan kita ulas kali ini terkait menelaah teks biografi dengan 3 tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi. Dan yang ketiga, menemukan pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi. Nah, kegiatan pertama yang akan kita pelajari terkait mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Materi pertama yang akan kalian pahami terkait pengertian biografi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sementara dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, biografi itu memuat identitas dan peristiwa yang dialami seseorang, termasuk karya dan penghargaan yang diterima, serta permasalahan yang dihadapinya. Nah, uraian tentang identitas itu biasanya berisi nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, serta riwayat organisasi yang pernah diikuti. Uraian soal peristiwa itu biasanya berisi kejadian yang dialami tokoh dalam mengharumkan nama bangsa, mengembangkan karir, serta memperjuangkan hidup. Untuk uraian tentang masalah, biasanya itu memuat hambatan, tantangan, kendala yang dihadapi tokoh dalam mencapai tujuan atau cita-citanya. Materi selanjutnya tentang ciri-ciri teks biografi. Ciri yang pertama, memuat fakta. Isi biografi memuat fakta mengenai tokoh yang ditulis dalam bentuk naratif. Teks biografi juga merupakan salah satu contoh teks cerita ulang yang ditulis berdasarkan fakta kisah perjalanan hidup tokoh tersebut. Nah, dalam perkembangannya, teks biografi ditulis berdasarkan peristiwa atau tokoh yang memang benar-benar terjadi dan ada dalam dunia nyata, namun ditulis dalam bentuk fiksi atau hayal. Artinya, berdasarkan fakta yang benar terjadi, kemudian dikembangkan atau ditambahi agar lebih menarik berdasarkan daya hayal atau imajinasi penulis. Contohnya, dalam cerita Laskar Pelangi, tokoh Ical mendapat beasiswa ke Perancis. Demikian pula dalam kenyataan sebenarnya yang dialami oleh Andrea Hirata, sang penulisnya. Ciri selanjutnya adalah struktur yang jelas. Struktur teks yang dibuat untuk menulis biografi itu harus jelas, gak boleh membingungkan atau tanda tanya bagi pembacanya. Penulis bisa menggunakan alur maju, mundur, maupun campuran saat membuat teks biografi. Struktur yang tiga adalah bahasa yang lugas. Teks biografi juga harus ditulis menggunakan bahasa yang jelas, lugas, tidak terlalu memakai ungkapan ataupun majas. Materi yang akan kita pelajari dalam kegiatan selanjutnya adalah mengidentifikasi struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu terdiri atas 3 struktur utama. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa penting, dan yang terakhir adalah reorientasi. Struktur yang pertama, orientasi. Struktur orientasi berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi. Dalam bagian ini, orientasi ini dimulai dengan pengenalan tokoh secara umum, meliputi tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, ataupun riwayat pendidikan. Nah, informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang diceritakan ini membantu pembaca atau pendengar memahami isi biografi. Struktur yang kedua adalah kejadian atau peristiwa penting. Dalam struktur ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami sang tokoh tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan hal-hal yang menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharukan yang dialami tokoh saat mengantarkannya meraih kesuksesan. Nah, dalam bagian struktur ini, kalian juga dapat menemukan karakter unggul seorang tokoh. Karakter unggul tokoh itu meliputi keistimewaan dan keteladanan tokoh biografi.
Keistimewaan itu merupakan kelebihan khusus yang dimiliki tokoh tersebut, sementara keteladanan merupakan sikap-sikap terpuji yang tergambarkan dalam tokoh biografi. Nah, hal ini itu berkaitan dengan watak, karakter, perilaku positif yang dapat ditiru atau diteladani bagi orang lain. Contohnya, Agus Salim, seorang pahlawan nasional yang cerdas, kritis, namun humoris. Pada usianya yang sangat muda, tokoh Agus Salim sudah berhasil menguasai sedikitnya 7 bahasa asing, seperti bahasa Arab, bahasa Belanda, Inggris, Turki, Prancis, Jepang, dan Jerman. Keistimewaan tokoh tersebut adalah menguasai 7 bahasa asing. Sementara, sikap yang dapat diteladani dari tokoh tersebut seperti kecerdasan, kritis dalam berpikir dan bersikap, tetapi tetap humoris. Struktur selanjutnya atau struktur yang ketiga adalah reorientasi. Struktur ini berisi pandangan atau pernyataan simpulan penulis terhadap tokoh dan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi ini bersifat opsional, dalam artian boleh ada atau boleh tidak dalam teks biografi. Materi kegiatan terakhir yang akan kita bahas yaitu menemukan pola penyajian karakter unggul dalam tokoh biografi. Pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi dapat dilihat dalam 4 aspek berikut ini. Yang pertama berdasarkan alur ceritanya. Alur cerita dalam teks biografi sama dengan alur cerita dalam prosa. Alur cerita dalam teks biografi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama alur progresif atau alur maju, alur regresif atau alur mundur, dan alur campuran. Kebanyakan alur yang dipakai dalam teks biografi adalah alur progresif atau alur maju. Aspek yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang dalam teks biografi terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama dan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, biasanya sudut pandang orang pertama ini dipakai dalam penulisan autobiografi. Autobiografi adalah tulisan yang di dalamnya berisi pengalaman, riwayat, atau perjalanan hidup seseorang mulai dari masa kecil sampai keadaannya sekarang ini yang ditulis oleh dirinya sendiri. Aspek selanjutnya adalah gaya penulisan. Dalam teks biografi, gaya penulisan itu yang biasa digunakan adalah deskriptif atau naratif. Aspek selanjutnya atau aspek yang 4 adalah fokus penceritaan. Fokus penceritaan dalam teks biografi tergantung dari apa yang membuat tokoh tersebut terkenal. Misalnya, menyebutkan berbagai prestasi yang pernah diraih selama hidupnya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.